simpatisan di Jember, yang saya hormati segenap umat dan para simpatisan yang hadir dalam pelaksanaan acara POUN tahun 2574. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan Amitofo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada segenap umat dan segenap para simpatisan dan segenap pengurus di kelenteng ini. Saya yakin Bapak Ibu menyambut datangnya tahun baru ini penuh harapan, penuh keinginan-keinginan yang positif, yang baik ya. Dan pada kesempatan ini kita mendapatkan karma baik, sekalipun dalam suasana hujan ya, kita sudah menyelesaikan pemanjatan doa pertobatan. Dan marilah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan hikmah dari pelaksanaan POUN tahun 2574 ini. Seperti kita ketahui bahwa tahun ini penyambutan tahun baru Imlek telah kita lakukan, yaitu pada tanggal 22 Januari yang lalu kita memasuki tahun baru. Dan biasa rangkaian tahun baru salah satunya adalah kumpul bersama untuk makan-makan, yang jarang kumpul. Mungkin 2 tahun yang lalu kita tidak berani kumpul karena masih COVID. Untuk tahun ini saya lihat di beberapa kota ya itu sudah antusias sekali merayakan. Sudah jauh tahun yang lalu ya, sudah 4.721 tahun yang lalu Imlek dirayakan ya. Ada perhitungan-perhitungan ya, 2574. Di Indonesia atau masyarakat Indonesia menyambut datangnya tahun baru bukan hanya tahun baru Imlek saja. Ada beberapa perhitungan-perhitungan yang biasa disambut, dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita baru saja Imlek. Yang kedua juga baru saja, ini bulan pertama tahun baru Masehi. Itu juga mempunyai sejarah, di mana salah satu nabi itu lahirnya itu jadikan tahun pertama perhitungan tahun Masehi. Ada yang mengatakan berasal dari kata Mesias ya. Ketika Mesias lahir dijadikan patokan tahun baru Masehi. Kita juga mengenal adanya tahun baru Jawa. Bagi masyarakat Jawa juga ada ya. Kurang lebih sekarang sudah 1956. Ada tahun baru Bali. Umat Buddha juga memiliki tahun baru, yaitu di saat umat Buddha merayakan datangnya hari Waisak. Itu juga sebagai tahun baru umat Buddha. Namun sejarahnya agak berbeda. Kalau tahun baru yang lain diawali dari kelahiran tokoh penting, tokoh tertentu, tapi di saat Waisak diperingatinya sebagai patokannya, di mana Sang Buddha saat itu wafat. Wafatnya Sang Buddha itu jadikan tahun pertama perhitungan Buddhis, dan selisih dengan tahun Imlek ini kurang lebih 8 tahun lebih muda ya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan salah satu lagu adalah anak-anak karena dapat ampo ya. Namun demikian ternyata yang mendapatkan ampo bukan anak-anak saja, bantenya juga dapat ya. Jadi karena saya itu kan tidak pernah nikah, tidak pernah punya istri, tidak punya anak, dianggap tidak punya, terus pasti kemana-mana dikasih ampo di saat Imlek ini ya. Ada ampo ukuran kertas merah, ukuran yang kecil, sedang, dan besar. Namun yang dipentingkan bukan ukurannya tapi isinya ya. Ada yang ampo itu kecil, isinya besar, jumlahnya besar juga banyak. Ada yang amponya itu besar, jumlahnya kecil, isinya kecil juga banyak. Ya syukur yang ideal amponnya besar, isinya juga besar. Kita lihat
Satu lagi ya. Mudah-mudahan lancar. Ya. Ya, ini salah satunya. Tahun baru Imlek itu penanggalan atau kalender dihitung berdasarkan peredaran bulan, ya, bulan. Maka ada istilah Imlek, ya. Mohon maaf ya kalau lidah saya yang betul tuh Imlek atau Imlek? Hah? Sama saja. Oh, sama saja. Ya, jadi tulisannya itu sama, bisa dibaca beda ya. Seperti Jawa juga ada tulisannya sama, dibaca beda juga. Misalnya pecel, pecel bisa dibaca pecel ya. Tapi saya tidak pernah saya makan pecel-pecel. Kalau pecel ada kaitannya dengan kayu, kalau pecel dengan sayuran. Itu tulisannya sama, bacanya bisa beda ya. Jadi tahun baru Imlek itu penanggalan yang dihitung dari peredaran bulan. Sebab di samping ada peredaran bulan, penanggalan ada yang dihitung dari peredaran matahari, yaitu tahun baru Masehi ya, tahun baru Imlek. Ada juga yang mengatakan tahun baru Imlek ini adalah penanggalan bagi para petani. Karena pada waktu itu di Tiongkok sana banyak penduduknya yang bekerja sebagai agraris, sebagai petani. Untuk menentukan hasil agar nantinya hasilnya itu berlimpah, itu juga orang-orang zaman dulu juga pakai ilmu titen ya. Oh, misalnya saja tahun ini curah hujan akan banyak, hujan terus, saya akan menanam padi karena hasil padi membutuhkan hujan yang cukup. Oh, tahun ini misalnya saja hujannya kurang, ya prediksinya hujannya kurang, saya akan menanam palawija karena palawija tidak harus banyak air. Apabila bisa menentukan itu, ya tepat, hasilnya akan berlimpah. Sebab tidak sedikit kejadian di saat musim hujan, hujannya banyak, nanam palawija, akibatnya palawijanya itu tidak bisa berkembang, malah mati kebanyakan air. Itu. Jadi penanggalan berdasarkan peredaran matahari ya. Musim di Cina, di Tiongkok itu dibedakan menjadi 4. Musim-musim yang ada di Cina, di Tiongkok itu bisa dipakai sebagai perumpamaan kehidupan manusia. Keempat itu ya, apa saja pelajarannya musim itu. Tahun baru Imlek ya, dimulai datangnya musim semi atau Chun, perumpamaannya manusia baru lahir karena bunga-bunga berbuah, tanaman-tanaman tumbuh, baru tumbuh, biji-bijian dari kecambah gula tumbuh, ibaratnya manusia baru lahir ya, itu. Maka ada orang Indonesia khususnya ya, itu ada juga yang merayakan tahun baru ya, berbahagia karena telah lahir di dunia ya. Sebagai ucapan syukur, biasanya itu banyak yang merayakan ulang tahun. Anak-anak yang sudah biasa dari kecil diulang tahun nih, kemudian pada suatu ketika karena faktor-faktor lain tertentu tidak diulangi, nagih, mah saya kok tidak diulang tahun nih tahun ini ya. Kalau saya pribadi ya, ada beberapa umat itu mau merayakan ulang tahun saya tolak. Kenapa? Di saat tanggal kelahiran saya itu tanggal penderitaannya ibu saya di saat melahirkan. Masa ibu saat melahirkan menderita kita malah senang-senang, malah happy-happy ya. Nah, tahun baru itu, ulang tahun itu adalah tradisi dari Yahudi ya, itu biasanya ya. Itu manusia baru lahir seperti pohon-pohon yang sedang bersemi ya. Kemudian yang kedua, musim panas sebagai manusia yang tumbuh dewasa ya, anak-anak ya tumbuh dewasa. Setelah dewasa
cukup umur, kemudian orang tua menjodohkan. Tapi kalau sekarang bukan menjodohkan, merestui, ya, merestui pilihan anak. Ya, kalau sudah dewasa, dianggap dewasa, ya sudah cukup umur, punya pekerjaan yang mapan, kemudian orang tua mengizinkan anaknya untuk nikah, ya, tumbuh dewasa, ya. Kemudian yang ketiga, musim rontok diupamakan sebagai manusia yang berusia lanjut. Apa yang rontok? Ya, banyak rambutnya, ya. Saya dulu gondrong dulu, lama-lama di atas tidak ada rambutnya karena faktor usia. Giginya juga seperti itu, gigi lama-lama lepas. Matanya dulu tidak pakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata, ya. Kecuali tidak pakai kacamata di saat menghitung uang, itu tidak perlu, ya. Jelas, masih jelas. Mungkin umum, ya, umum. Bapak Ibu juga itu. Oh ya. Ya. Ya, itu usia lanjut, ya. Ada orang-orang yang bersyukur, ya, memasuki usia lanjut karena anak-anaknya jadi semua. Tapi ada juga orang tua yang menyesali masa mudanya karena tidak maksimal menggunakan waktu masa mudanya. Dia menyesali masa mudanya, jadi tua ya seperti penuh penyesalan. Anaknya tidak jadi, tidak sukses, ya. Dia sendiri juga tidak terjamin hidupnya, ya. Namun bagi yang sukses, orang tuanya, ya, itu pun juga ikut terangkat. Nah, seperti yang dicontohkan ini, happy bisa ngulang tahun nih orang tuanya 70 tahun 80 tahun, ya. Namun demikian juga bagi Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut, introspeksi diri. Banyak orang menginginkan usia panjang, namun betulkah mengisi kehidupan usia panjang dengan hal-hal yang positif? Bukankah kita hanya berdoa untuk usia panjang saja, tapi tidak pernah mengisi usia panjang itu dengan hal-hal yang positif, ya. Perlu kita perhatikan itu. Kemudian masih sisa satu lagi, satu lagi. Musim apa? Ada 4 tadi. Musim dingin, ya, musim salju, musim es. Ibaratnya manusia menghadapi kematian. Siapa di sini yang tidak akan mati? Ya. Ada Pak Urip. Ya. Pak Urip tidak pernah akan mati. Ya. Ya, sekalipun di kuburan, ini kuburannya sama Pak Urip, ya, ya, tidak pernah mati. Namun semua akan mengalami kematian. Siapapun tanpa kecuali, tidak ada mantra, tidak ada kekayaan, ya, yang bisa menghentikan dari kematian. Bekal kematian apa? Ya, bukan harta yang dimiliki, tapi kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuatnya di dunia ini, ya. Di saat merayakan Imlek, ada beberapa aksesoris atau hiasan-hiasan yang didominasi dengan warna merah. Kenapa kok warna merah? Tidak hijau, tidak hitam, tidak putih. Kok warna merah yang dominan? Baju juga merah, ya, sembarang juga serba merah. Merah ini sebagai simbol kegembiraan. Baru lahir, musim semi, timbul kegembiraan, kebahagiaan. Kemudian merah juga sebagai simbol menolak bahaya, menolak malapetaka, ya. Nah, ada beberapa aksesoris yang biasa dipakai, dipajang di saat tahun baru Imlek ini, ya. Ini semua mempunyai makna tertentu, ya. Kemudian tidak lupa bajunya juga serba merah, ya. Ya, ini diceritakan kenapa kok warna merah. Diceritakan ada makhluk jahat, monster Nian ini. Ini yang pertama, takut warna merah, ya. Takut warna merah, maka pintu-pintu di rumah itu ada yang ditempeli dengan warna merah. Kemudian anak kecil dikasih warnanya ampo merah.
ditaruh di bawah bantal. Ya. Ada cerita seperti itu ya, dengan Poun ini ya, Imlek ini. Kemudian ada juga di saat Imlek itu ada menyalakan, membunyikan mercon atau petasan, tujuannya untuk menolak malapetaka, menolak ini makhluk-makhluk jahat ini dengan menggunakan petasan atau mercon, tapi sekarang diganti dengan kembang api. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kalau tujuannya untuk menakut-nakuti makhluk ya, itu jangan melulu pakai mercon dan petasan, itu lebih efektif itu pakai bom. Pasti dalam jangka jarak tertentu takut makhluknya ya. Namun ternyata 2 tahun ini Bapak Ibu, yang muncul di dunia ini bukan monster. Apa yang menakutkan? Virus corona. Apakah bisa ditangkal dengan warna merah? Sekalipun Bapak Ibu pakai warna merah bajunya atau kaosnya, tidak pakai masker ya, saya kira juga tidak bisa. Kapan hari saya dikasih masker warna merah, bendera merah putih ya, separuh putih separuh merah ya. Bagi Bapak Ibu yang rajin pakai masker, yaitu penangkalnya ya, bukan baju ya. Apakah bisa virus ini ditangkal dengan Poun ya, atau dengan siram-siram air bunga ya? Tidak bisa juga. Virus ini salah satunya ya kita cuci kebersihan ya. Namun demikian kita optimis, ternyata setelah 2 tahun ini kita diberikan kebebasan, karena mungkin kita ketahanan kita juga semakin kuat ya, itu dengan corona. Di zaman Sang Buddha juga penduduk di kota Vesali pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemudian Sang Buddha turun tangan di kota Vesali, membuat air, dan air itu dipercikan di kota Vesali, dikatakan pemberkatan. Lama-lama penduduk menjadi tenang, penyakit pun juga pergi. Kesimpulannya apa? Ternyata makhluk-makhluk yang tadinya itu jahat bisa berbalik menjadi cinta kasih, tergantung pikiran kita juga. Diilustrasikan demikian. Jadi ini monster di zaman Sang Buddha di kota Vesali. Ini Ananda murid Buddha, ini Sang Buddha keliling kota untuk memercikan air dengan dibacakan Ratana Sutta ya, doa dalam agama Buddha ya. Itu berangsur-angsur kota menjadi pulih. Demikian pula Bapak Ibu, semangat itu juga akan kita bawakan di tempat ini. Bapak Ibu melakukan upacara Poun, salah satu upaya dan usaha menangkal mara bahaya. Mudah-mudahan dengan kekuatan berkah pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatma, para makhluk suci ya, para dewa di sini, Bapak Ibu yang saat ini sakit akan mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami putus asa, Bapak Ibu mempunyai semangat lagi. Kemudian juga tadi kita bersama-sama melantunkan Buddha Bae Saja Guru, Namo Socayen Soyo Sefu, Buddha penyembuhan ya, ini di kalangan umat Buddha ya. Kemudian ada juga dalam tradisi Theravada dibacakan Parita, Ratana Sutta maupun parita-parita yang lain. Kemudian di saat Imlek juga kita sering melihat naga ya, sebagai simbol kewaspadaan dan juga keamanan ya. Kemudian kita juga di saat Imlek ini ya, di beberapa kota merayakan perayaan-perayaan ya, ini di beberapa kota, di beberapa kelenteng di Semarang, Jakarta ya, Jawa Barat ya, merayakan perayaan-perayaan. Ini di kota Solo pun sekarang menjadi kota wisata ya, yang berkaitan dengan Imlek ini. Di saat acara Imlek kita sering mengucapkan beberapa doa-doa, beberapa harapan-harapan ya.
tentunya harapan-harapan, doa dari teman, dari kawan, dari relasi, dari saudara itu akan menjadi kenyataan dengan didasari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Doa itu baru manjur. Sekalipun didoakan terus-menerus, tapi kalau diri kita tidak mau berubah, tentunya juga tidak maksimal. Kemudian sekarang kita akan masuk ramalan. Nah ini ya, beberapa ramalan-ramalan berdasarkan sio. Nah, jangan dipercaya 100% ya, namun sebagai pertimbangan saja. Silahkan Anda simak masing-masing sio ada di sini. Ini berdasarkan salah satu pendapat ya, bukan satu-satunya, sebab antar suhu itu ternyata juga beda juga. Namun ini sebagai rambu-rambu pelajaran Bapak Ibu ya. Ini ada seorang pakar ya Hong Shui dari Filipina mengatakan demikian ya. Ini sekarang sionya kelinci air ya, elemen air yang harus diwaspadai, terutama sio ayam ya. Sio ayam harus hati-hati. Secara keseluruhan tahun ini adalah baik ya. Ini ada beberapa hal. Sekarang kita simak masing-masing sio. Nah ini tikus, orang yang lahir tahun ini nasibnya, keadaannya tahun ini demikian. Nah, tikus luar biasa, akan mendapatkan keuntungan 9 kali lipat ya. Siapa sing sio tikus ini? Silakan kalau kesulitan nanti datang ke ibu itu karena sedang jaya ya. Sio tikus ini akan mendapatkan keberuntungan beberapa kali lipat, 9 kali lipat. Kemudian sio kerbau ini ada kerugian, hindari sikap sombong benci ya. Ini rambu-rambunya sio kerbau. Boleh dikeluarkan HP-nya untuk foto juga boleh ya. Ini sudah sio harimau. Ini keberuntungan sio harimau. Kemudian sio kelinci, ini juga sio keberuntungan, akan mendapatkan rezeki, promosi tempat kerja ya. Ini sio naga ya. Ya. Saya lanjutkan, sio ular, ada ancaman permusuhan. Kemudian berkaitan dengan warna pakaian atau hal yang dipakai, ternyata juga menentukan juga, mempengaruhi juga nasib seseorang. Warna merah, merah muda, ungu membawa keberuntungan, sio ular. Sio kuda ya, ini juga. Kemudian sio domba atau kambing, ini juga lumayan. Kemudian sio ayam pasang surut tahun ini. Sio anjing, rahasia dari kelinci, ekstra. Sio babi, di antara sio itu ya, yang tidak selaras yaitu sio monyet, sio naga disusul dengan sio kerbau. Yang paling jiong ya, ini bagi yang mereka sionya tidak bagus, maka kesempatan hari ini akan poun ya. Apa poun itu ya? Melindungi nasib ya, melindungi nasib baik. Kita akan poun bersama-sama ya.
Puluhan orang berkumpul di kelenteng Tian Boksi, Solo, Jawa Tengah untuk mengikuti rangkaian ritual apapun yang biasa dilaksanakan sebelum Imlek. Acara ini diwarnai pelepasan 999 burung dan ikan karena bebas. Ketua Yayasan Kelenteng Tian Boksi, Sumantri dari Waluya mengatakan, selain sebagai simbol kembalikan keseimbangan alam, pelepasan burung dan ikan juga untuk meminta keselamatan dan membangun sikap untuk menyambut tahun Imlek. Maka tujuan melepas burung itu, kita melepas burung itu adalah melepas makhluk yang berjiwa. Ini melepas satwa sebagai salah satu menanam karma baik, terutama di saat Imlek ya. Ini pohon biasanya disiram pakai air bunga sebagai simbol menolak bahaya malapetaka oleh suhu. Tujuan pohon ritual untuk memperbaiki nasib dan memohon keselamatan dan berkah untuk satu tahun mendatang ini. Baju-baju anduk nanti sudah diperciki. Arti kata pohon ya menyembayangi keburukan, atau ciswa mencegah datangnya keburukan. Ya, ini ada yang dilarung ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ciswa atau tolak bala ini juga ada dalam tradisi Jawa juga. Ini Gubernur Jawa Tengah juga melakukan ritual ciswa atau dalam bahasa Jawanya itu ruwatan ya. Itu ya. Ini salah satu ya, yang merayakan Imlek di